nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun ghazwatu Dzatir Riqa'. Ini zatnya kelewat di kitab ini. Di hadisnya jelas Dzatir Riqa', perang Dzatur Riqa'. Zat itu artinya yang memiliki, Ar-Riqa' artinya perban, ya kalau sekarang pembalut luka, sobekan-sobekan kain untuk membalut luka. Dan itu bukan karena terluka oleh perang, tapi terluka dalam perjalanan. Para mu'arrikhin ini beda pendapat. Para ulama syarah hadis juga ada yang mengatakan ini tahun 5 Hijriah, sebelum perang Khandaq. Makanya oleh Imam Muslim ditempatkan sebelum perang Khandaq, nanti berikutnya perang Khandaq. Ada yang mengatakan tahun 7 sesudah perang Khaybar. Perang Dzatur Riqa' ini melawan orang kafir dari Bani Ghatafan. Bani Ghatafan itu posisinya ada di utara Madinah, di sebelah utara Khaybar, dekat dengan Khaybar. Khaybar perkampungan Yahudi, ya, yang terakhir nanti diserang tahun 7 Hijriah. Penyebabnya adalah karena mereka berencana untuk menyerang Madinah, untuk membunuh Nabi SAW. Maka Nabi SAW memutuskan untuk berangkat menyerang lebih dahulu, ya, sebelum mereka menyerang, kaum muslimin menyerang terlebih dahulu. Jumlah pasukannya kurang lebih 400 orang. Nabi SAW sendiri yang memimpin. Dan menurut satu riwayat yang saya baca di kitab-kitab tarikh, tapi belum saya telusuri, ini kaitannya dengan pembunuhan, pembantaian kepada para hufadz Quran yang 70 orang yang dibunuh di Bir Ma'unah, di sumur Ma'unah. Dikirimkan 70 orang para penghafal Quran untuk mengajar Quran di sana, ini malah dibantai di tengah jalan. Nah, ini Nabi menyerang. Perang Dzatur Riqa', kalau kita masih ingat, ini pernah disinggung juga dulu di bab nikah. Ketika Nabi bertanya kepada Jabir, Jabir izin duluan, meskipun untanya unta yang sangat payah, jadi tetap tidak jauh. Nabi SAW bertanya, kenapa? Kata Jabir, saya kan pengantin baru, menikahnya sama janda atau gadis. Kalau gadis kan bahasa Nabi lebih segar, gitu. Kata Jabir, sama janda karena untuk mengurus adik-adik saya. Lalu kemudian Nabi tepuk kan si untanya, jadi cepat. Dan kemudian Nabi tawar. Kata Jabir, ya, tapi nanti kalau sudah sampai di sana dan sudah sampai di Madinah, kemudian untanya diberikan ke Nabi. Kata Nabi, enggak, aku nanya ke kamu berapa karena ini aku mau memberi. Jadi Nabi bertanya harga itu bukan untuk membeli, tapi untuk memberi. 40 dirham, dikasihlah 40 dirham. Ini menggambarkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dermawan,
ya kepada pengantin baru terutama. Itu sabaraha ratus ribunya juta meureun amplop standar ayeuna 40 dirham itu berarti 4 dinar. Kalau 4 dinar 3 juta 12 juta amplop kanu pengantin anyar. Di urang sabaraha kali hajatan. Kemudian perang Ghazwatur Riqa ini juga terkenal dalam sejarah. Ketika Nabi pulang sallallahu alaihi wasallam, beliau dihadang, sudah kita bahas ya tempo hari yang lalu. Ketika istirahat siang, kan ada qailulah ya di perjalanan, istirahat di rest area kalau sekarang. Dan Nabi sendiri tiba-tiba ada ini yang dari Bani Ghatafan menghunuskan pedangnya. Man yamna'uka minnil yaum, siapa yang akan membela kamu pada hari ini dariku? Nabi menjawab dengan tenang, Allah. Langsung ngegeter, dia pun menjatuhkannya. Kemudian Nabi balik, man yamna'uka minnil yaum, siapa yang akan membela kamu hari ini? Itu kejadiannya di perang Dzatur Riqa. Hadisnya di sini ada satu disampaikan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu peperangan. Wa nahnu sittatu nafarin bainana ba'irun na'taqibuhu. Kami 6 orang berbagi satu unta. Na'taqibuhu, kami saling bergantian. Unta sebutlah maksimal 3 orang gitu ya. Berarti yang 3 orangnya itu jalan kaki. Padahal jarak antara Madinah ke Bani Ghatafan itu kurang lebih 100 km. Bayangkan ya, dari sini mungkin sampai Bekasi jalan kaki, entah sampainya kapan, sampai Pamanukan 100 meter, 100 km kurang lebih. Nah, jalan kaki. Padahal di padang pasir itu kan panas, batu kerikil, ya. Nggak ada kayak kitanya hiking, seger hiking di gunung, hijau, air ada ini, dan bergantian. Jadi pokoknya karena kendaraannya terbatas, yang mau ikut berapa, kendaraan berapa, kata Nabi satu unta buat berenam. Ya. Hemat saya nggak mungkin lah ditunggangi 6 orang, ya paling 3 orang, sisanya bergantian. Na'taqibu itu bergantian. Maka kata Abu Musa, fanaqibat aqdamuna, sampai terluka, sampai terkelupas telapak kaki kami. Fanaqibat qadamaya, bahkan sampai 2 telapak kakiku juga terkelupas kulit-kulitnya. Wasaqatat adfari, bahkan sampai naon coplok ya, naon di sini lepas ya, lepas kuku-kukunya, mungkin karena berbatu ya dan terjal, jadi ada yang jatuh, ada yang menendang batu besar atau bagaimana, sampai kemudian terluka kaki-kakinya. Fakunna nalufu, maka kami kemudian membalut ala arjulina, pada kaki-kaki kami itu al-khiraq. Al-khiraq itu sobekan kain dari khirqah. Fasumiyat ghazwata dzatir riqa. Nah ini kan bukan ghazwatur riqa, tapi ghazwah dzatir riqa. Maka disebutlah perang itu perang dzatur riqa. Lima kunna nu'asibu, karena kami memperban ya, membalut ala arjulina,
pada kaki-kaki kami minal khiraqi dari sobekan-sobekan kain. Ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain atau ayat Quran ya yang menyebutkan wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun di ayat terakhir juz 10 surat At-Taubah. Laisa 'alal maridi harajun wala 'alal 'araji harajun wala 'alal ladzina la yunfiquna harajun. Tidak dosa kan hukumnya kalau Nabi perang itu di surat Al-Anfal wala yatakhallafu ar-rasulillah, tidak boleh kalau Rasul maju perang lalu kemudian kaum muslimin tidak ikut, wajib ikut. Itulah yang jadi penjelasan mengapa Nabi SAW sampai bersabda, seandainya tidak akan memberatkan umatku, aku pasti akan selalu perang. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena kalau Nabi selalu berangkat perang, kaum laki-laki semua harus ikut. Wala yatakhallafu ar-rasulillah. Nggak boleh ketika Rasulullah berangkat perang, ini di belakang tidak ikut. Surat Al-Anfal tuh halaman sebelum akhir. Maka ketika Nabi ikut, itu wajib ikut. Nah, dikecualikan orang yang sakit, orang yang sedang cedera, dan orang yang tidak punya nafkah, bekal, la yajiduna ma yunfiqun, untuk ikut perang. Saya dulu pernah wawancara Ustaz Aceng Zakaria ketika ramai jihad ke Palestina. Ustaz, apakah hukumnya wajib? Wajib, tapi wajib kifayah. Wajib kifayah itu cukup diwakili. Kata beliau, jangankan wajib kifayah, wajib ain pun, fardu ain pun, kalau kita nggak punya bekal, kan bekalnya bukan bekal uang saja, tapi juga bekal fisiknya, fisik jeung pesak. Kita datang ke sana, medannya belum tahu, belum latihan perang, sholat subuh juga susah bangunnya. Orang sana Brigade Al-Qassam itu syaratnya harus saum Senin Kamis, juga harus sholat subuh dan isya di masjid, jangan terlewat. Datang ke sana, makanan tidak ada, ngadon ngariweuhkeun gitu, jadi tambah korban naonan. Nah itu di Al-Quran, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun. Kalau dia nggak punya bekal, terutama bekal uang, bekal kendaraan, maka tidak dosa. Nah, kenapa ini sahabat kok memaksakan? Ya itulah, karena tidak dosa itu bukan berarti haram. Jadi kalau dia memilih tidak ikut karena tidak ada bekal yang cukup, dia tidak dosa. Termasuk di ayat berikutnya, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa 'ayunuhum tafidu minad dam'. Di surat At-Taubah. Orang-orang yang ketika datang kepada Anda karena ingin dibawa, tapi Anda mengatakan la ajidu ma yunfiqun, aku tidak punya bekal yang cukup buat kalian. Nah, kalau bertanda ini artinya bekalnya cukup. Atau kalau misalkan dia ingin ikut silahkan, tapi kemudian jangan menjadi beban yang lain. Kalau sekiranya jadi beban orang lain, ya udah jangan. Para sahabat itu tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka pun pulang dengan sambil menangis. Karena apa? Karena tidak punya nafkahnya, tidak bisa nyumbang, gitulah menainama. Orang lain ikut nyumbang, saya nggak bisa nyumbang, minimal ada perasaan sedih. Itulah sunnah ya, diajarkan di Al-Quran. Nah, ini hadis tidak bertentangan karena Rasul memprediksikan ini bekalnya cukup. Seandainya tidak pun, sebagaimana sudah dibahas dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas,
Beliau pernah sepanjang perjalanan makan dedaunan sampai kata beliau kotoran kami seperti kotoran unta, meureun hejo gitu dan keras. Sebelum kemudian nanti di pantai menemukan ikan paus dan dimakan rame-rame. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa dalam kondisi yang terbatas boleh itu memaksakan diri, cuma tidak wajib. Seandainya yang tidak mampu memaksakan diri, maka itu tidak berdosa. Ya, begitulah dalam konteks hari ini, misalkan dalam konteks memakmurkan masjid, membangun masjid, memakmurkan madrasah, ya, membangun madrasah, pesantren, boleh sampai memaksakan diri kalau kuat. Tapi kalau tidak kuat dan kemudian tidak memaksakan diri, itu pun tidak dosa. Yang dosa itu dia punya uang, punya tenaga, ya, orang lain ikut nyumbang tenaga minimal teu duit oge. Menyumbang uang ini malah tidak, kulantaran lebar. Itu nanti masuknya radu bi ayyakunu ma'al khawalif fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka memang sudah ingin minal khawalif, di belakang. Bagaimana caranya agar saya tidak ikut? Cari alasan. Nah, itu yang begitu dikunci mati nanti hati mereka, dan kemudian mereka tidak akan menjadi orang yang fikih, selamanya tidak akan menjadi orang yang paham agama. Orang lain berpikir bagaimana saya menyumbang tenaga buat masjid, menyumbang uang. Ini mah berpikirnya terbalik. Bagaimana agar saya tidak rugi, berkurang uang saya, atau saya tidak rugi tenaga saya. Itu berarti masuk kategori orang munafik. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Kemudian di ayat terakhirnya radu bi ayyakunu ma'al khawalif wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sampai 2 kali itu dijamin atau dijanjikan oleh Allah akan dikunci mati hatinya. Qala Abu Burdah menjelaskan, Abu Burdah ini putra Abu Musa. Fahaddatsa Abu Musa bihadzal hadis. Abu Musa pernah menceritakan hadis ini, tsumma kariha dzalik. Tapi kemudian beliau membencinya, melarang, udah jangan dikasih tahu lagi. Qala, kata Abu Burdah, kata putranya, ka'annahu kariha an yakuna syai'an min amalihi afsyahu. Seolah-olah, kata putranya, dia takut itu yang dikasih tahukan tentang perang Dzatur Riqa ini adalah sesuatu amal yang dia sengaja sebarkan. Takut termasuk riya. Dalam riwayat lain, wallahu yajzi bihi, semoga Allah yang akan membalasnya. Ada 2 kemungkinan. Pertama, Abu Musa menceritakan ini di masa konflik politik sedang panas. Abu Musa kan ada di kubu Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, Muawiyah ada di kubu yang berseberangan. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dulu ketika jadi gubernur di Irak, lalu difitnah sebagai gubernur yang tidak adil dan dipanggil oleh Umar bin Khattab, betul kamu tidak adil? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas membela diri, menceritakan yang tadi kita singgung, saya kan dulu perang sampai makan dedaunan pun siap membela Allah dan Rasulnya, masa sekarang tidak begitu? Itu maksudnya membela diri. Jadi menjelaskan kebaikan untuk membela diri itu hukumnya boleh. Kemungkinan besar yang pertama, Abu Musa menceritakan ini untuk membela diri dari fitnah-fitnah seputar dia sebagai orang yang misalkan haus politik, haus kekuasaan. Tidak. Yang kedua, Abu Musa menceritakan ini kemungkinan besar sebagai bagian dari ajakan untuk fastabiqul khairat,
wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, dulu asar-asarnya sudah kita bahas di Masjid Al-Furqan. Ibnu Mas'ud sengaja sholat tahajud di masjid, ya, adzan lalu sholat di masjid hanya untuk mengajarkan kepada tetangga masjid ini jangan sampai disembunyikan. Ibnu Umar, para ulama salaf, boleh, kata Imam Al-Qurtubi, kuncinya asal sudah dijamin dia memang tidak ada sama sekali keinginan riya. Ya. Kalau bahasa saya, itu butuh ujian timarane gitu. Meskipun ada 1000 santri yang memuji, tetap tidak akan menaikkan derajat kita. Ya. Kalau kita di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Kecuali kalau niatnya itu hanya ingin memotivasi orang lain, ayo kita sama-sama, terutama generasi muda. Jadi kemungkinan besar nih Abu Musa menceritakan ke Abu Burdah hanya untuk mengajarkan ini dulu orang-orang tua dulu ini sampai seperti ini. Bukan berarti maksud riya. Atau kemungkinan yang ketiga, refleks biasa saja. Refleksi biasa, mengenang masa lalu, tidak ada keinginan untuk riya. Boleh berarti. Hanya tetap ketika sudah ingat harus ada ketakutan. Jangan-jangan ini termasuk amal yang sengaja disebarkan dan itu bagian dari riya, sehingga kemudian hancur amalnya. Kan kalau riya hancur amal. Kayak dalam bab sedekah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Nah, boleh, hancur itu. Jadi kalaupun sudah tersebar tetap ada ketakutan, bahkan sampai mewasiatkan ke putranya, udahlah jangan didongeng-dongengkan lagi, takut itu bagian dari riya. Meski sebetulnya tentu Abu Burdah menyampaikan ini bukan berarti tidak menuruti wasiat dari bapaknya. Konteks Abu Burdah untuk menceritakan sejarah agar kita juga jadi tahu kan, oh beginilah dulu para sahabat sampai terluka sekalipun demi jihad fisabilillah terus maju. Ya. Dan ini yang memang hari ini jadi perdebatan sengit ya, dengan kebijakan sekolah harus tutup, pesantren harus tutup. Di satu sisi para guru khawatir, jadi anak-anak sakitnya belum, seolah-olah gitu yang pre. Padahal ya, kalau saya misalkan, mohon maaf ya kalau berbeda, udah aja dan kalau kemudian ada sakit itu resiko ya, jangankan yang tidak ada wabah, ketika ada wabah, ketika tidak ada wabah pun penyakit itu ada. Dan ini berdasarkan data juga, yang rentan itu kan bukan karena virus coronanya, tetapi karena tuanya, karena ada penyakit lainnya. Umumnya yang sembuh 90% kan anak-anak muda gitu. Jadi ya itulah, ada sedikit kekhawatiran jangan-jangan ini mengajarkan mental yang berbeda. Seharusnya dididik anak-anak itu jihad fisabilillah, meski harus terluka, meski harus ada terkorban ya dari fisik. Ini malah dididik jadi manja, ada kekhawatiran. Mohon maaf kalau misalkan berbeda dengan pemerintah. Hanya memang ini menunjukkan bagi kita minimal bahwa hal-hal yang membuat kita terluka, membuat kita sakit ya secara fisik, dan itu konteksnya fisabilillah, justru jangan mengurangi semangat kita dalam jihad. Allahu yarham ya Ustaz Latif Muhtar, sebagaimana dijelaskan oleh istrinya rahimahullah. Jadi si bapak itu katanya kalau sakit terus memaksakan diri.
Saya juga dikasih nasihat oleh Ustaz Jalal begitu. Jangan terhalang oleh sakit. Kalau ditegur, Pak udah istirahat. Sakit istirahat dulu. Jawabannya sederhana. Justru mumpung masih hidup, bagaimana kalau nanti sakit mati? Kadang jawabnya, nanti istirahatkan di alam kubur. Ini mumpung masih hidup, masih bisa kita paksakan gitu. Nah itu beliau sampai mengajarkan demikian. Itu bagian dari sunnah jihad fisabilillah, dan itu sudah diajarkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Nabi tidak mengeluh, para sahabat tidak mengeluh ya gara-gara terluka. Maka ini adalah bagian dari sunnah jihad yang harus kita teladani. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.